Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini masih memberikan waktu kita untuk berpuasa ya di 10 malam 10 hari pertama ya Ramadan. Salawat beserta salam kita limpah curahkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita umat akhir zaman. Mudah-mudahan diberikan keberkahan. Pada pagi hari ini saya akan sharing ya terkait dengan Ramadan ini mengokohkan keimanan ya. Di banyak ayat Al-Quran ya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Allah tidak akan membebani kaumnya, tidak membebani manusia ya. Di surat Al-Baqarah ya disebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Jadi Allah tidak akan membebani seseorang tanpa dengan kemampuannya ya. Kita melihat bahwa dalam Islam itu ibadah sholat contohnya itu ada rukhsah, juga ibadah puasa ada rukhsah juga. Jadi barang siapa yang tidak bisa sholat berdiri, bisa sholat duduk. Ketika tidak bisa duduk, bisa berbaring. Kemudian juga barang siapa yang tidak bisa puasa karena sakit atau perjalanan, itu juga diperbolehkan untuk tidak puasa, dengan catatan diwajibkan untuk mengganti di hari lain. Dan banyak hal terkait dengan puasa ini, bagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahwa ada dua kenikmatan dalam puasa itu. Yang pertama, kenikmatan kita saat berbuka puasa. Kemudian yang kedua, kenikmatan saat kita nanti bertemu Allah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ditegaskan lagi ya, Rasulullah SAW bersabda di hadis yang lain terkait bagaimana puasa itu kalau dilandasi dengan keimanan ya, Allah akan akan mengampuni dosa-dosa kita ya. Sehingga sahabat Pitkes Unjani yang dirahmati Allah, sehingga bagi kita ini suatu kebahagiaan dengan datangnya Ramadan ini ya. Kewajiban puasa ini ada di Al-Quran ya, di Al-Baqarah, yaitu di surat di Al-Baqarah ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, ini berbeda. Yang diseru apa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya, berarti yang tidak beriman tidak diseru sama Allah ya. Ini orang-orang yang beriman apa? Diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Ya, berpuasa seperti apa? Berpuasa seperti orang-orang yang telah diwajibkan berpuasa terdahulu. Kemudian la'allakum tattaqun ya. Diharapkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sehingga apa? Dengan melihat ayat yang tadi ya, kita akan menguatkan kita bahwa yang diharapkan dari output puasa Ramadan ini yaitu ketakwaan. Bagaimana Ramadan ini meningkatkan keimanan kita ya. Kalau masalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membutuhkan kemampuan atau effort kita ya. Sholat harus wudu, pergi ke masjid gitu kan, zakat dan sebagainya. Tapi larangan itu tidak membutuhkan effort ya. Kita dilarang untuk minum alkohol, kan itu tidak membutuhkan apa-apa ya. Kita dilarang untuk berzina atau berjudi, itu tidak membutuhkan apa-apa. Sehingga larangan itu hanya perintah itu membutuhkan kemauan dari kita. Nah, kemauan atau dorongan yang kuat itu yaitu keimanan ya. Ya, bagaimana keimanan itu membuat kita yang ibadah yang dirasakan beban berat gitu kan, sehingga menjadi ringan ya. Ibadah puasa itu tidak berat ya. Hanya memindahkan, coba sahabat Pitkes Unjani yang dirahmati Allah, bahwa puasa itu kan asalnya makan jam 7 jam 8, kita pindahkan ke waktu sebelum fajar gitu kan. Itu kemudian menghilangkan makan siang gitu kan, kemudian makan sorenya jadi malam. Jadi tidak berat ya bagi orang-orang yang beriman ya. Kemudian juga sholat kan nggak butuh waktu lama, 5-10 menit ya. Bagi orang yang beriman itu tidak akan berat ya. Sehingga bagaimana yang kita harapkan bahwa keimanan itu sesuatu yang penting ya. Para ulama mengatakan bahwa al-imanu, iman itu harus tasdikul jazm ya. Keimanan itu harus yakin 100% ya, bukan ya rukun iman yang 6 itu ya. Berarti keimanan itu dilandasi oleh keyakinan yang 100% ya. Kalau kurang itu tidak akan beriman. Bagaimana tadi perintah terhadap saum itu ya, kita harus yakin ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan semoga dengan
kita beriman kepada Allah, dan ini momen yang pas 1 bulan Ramadan ini menjadikan keimanan kita keimanan yang kokoh, ya, keimanan yang diharapkan, yaitu tasdikul jazm. Ya. Dan iman itu bukan hanya diucapkan dengan bibir kita, tapi juga bukan hanya dengan hati kita, ya. Al imanu biqolbi, bilisani, dan bipilihi. Jadi iman itu harus diucapkan di dalam hati kita, kemudian diucapkan, dan juga dalam perbuatan. Justru kita, sahabat Pitkes yang dirahmati Allah, justru dengan kita yakin bahwa puasa itu kewajiban, ya, itu akan menjadikan kita bahwa menjadikan kita bahwa ini suatu kewajiban, ya. Dan yang terakhir, ya, sahabat Pitkes Unjani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa perbuatan kita semuanya itu terikat dengan hukum syara, ya. Apa perbuatan kita terikat dengan hukum syara itu? Segala sesuatu, yaitu ada 5, ya. Kalau tidak wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, ya. Nah, saat ini puasa itu kewajiban, ya. Sehingga yang kita harapkan jamaah atau sahabat Pitkes Unjani yang dirahmati Allah, menjadikan puasa ini tadi tonggak awal untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu alam bisawab. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari Al Fakir yang menyampaikan. Demikian, wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.